Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Sama kita ketahui bahwa sampai saat ini di hari 22 Ramadan kita masih di tengah-tengah wabah dan ada kecenderungan belum bisa diatasi. Karenanya salah satu ikhtiar dari kami untuk menginformasikan, berbagi pengalaman, berbagi ilmu tentang apa saja ikhwal yang berkaitan dengan wabah ini, termasuk apa cara menghindarinya. Kalau pernah terpapar, bagaimana caranya? Nah, ini kita akan berbagi informasi. Dan saya yakin informasi yang saya akan sampaikan, kami sampaikan ini adalah informasi yang kompeten dari orang-orang yang memang bekerja di ilmunya. Bersama saya, Bapak Profesor Dr. Andi Idrus Paturusi dan Dr. Arif PhD. Mudah-mudahan suatu waktu ilmu yang diberikan kepada murid dapat bermanfaat buat orang lain dan bersyukur kalau bisa bermanfaat pada saat guru kritis. Amin. Dan ini terbukti di tempat ini. Subhanallah. Tidak berpanjang kata, mari pertama sekali Prof. Idrus kita mau dengar dulu ini bagaimana situasi psikologisnya ketika beliau menyatakan, dan ini perlu pemirsa ketahui, gentleman karakter seorang Bugis, ketika sakit berani mengatakan saya sakit. Subhanallah, ini pelajaran buat kita karena banyak orang sudah sakit tidak jujur dan merahasiakan, akhirnya bisa menularkan ke orang lain. Nah, Prof. Idrus, kita minta bagaimana perasaan ketika diketahui bahwa positif COVID-19. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya banggakan Adinda Ustaz Dasat Latif PhD dan Adinda Dr. Arif PhD. Alhamdulillah dua-duanya ini adalah dosen Universitas Hasanuddin dan saya bangga karena keduanya ini masuk jadi dosen pada era saya menjadi rektor. Ya. Nah, singkat cerita bahwa saya divonis COVID-19 positif tanggal 25, langsung saya masuk rumah sakit. Kronologisnya saya kira ini semua dirasakan oleh orang yang di ruang isolasi adalah stres yang luar biasa karena kita pikir bagaimana keluarga, apakah mereka juga terpapar, bagaimana teman-teman, dan bagaimana diri kita sendiri. Karena kalau kita lihat di media, itu endingnya kan banyak yang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, semuanya itu terpikirkan. Tapi sebagai orang yang kena dan kebetulan sebagai seorang dokter, saya berpikir bahwa daya tahan tubuh itu perlu. Walaupun masuk itu stres, dan perlu diketahui, stres yang berlebihan itu menurunkan daya imun seseorang. Jadi ini pesan buat teman-teman yang lain, kalau kita misalnya sudah didiagnosa, kemudian masuk di rumah sakit dan diisolasi, kita buang rasa stres itu, dan kemudian bagaimana caranya kita meningkatkan daya tahan tubuh kita itu saya kira banyak jalannya. Yang pertama, pada orang yang terpapar itu nafsu makan biasanya berkurang. Tetapi pesan saya, kalau ada yang masuk harus memaksakan diri untuk makan makanan yang bergizi. Saya waktu masuk itu setiap hari tiap pagi walaupun susah masuk, saya konsumsi telur setengah matang 2 biji. Kemudian roti, kemudian perbanyak buah dan protein yang tinggi. Nah, di samping itu tentu kita mengkonsumsi obat-obat yang meningkatkan imunitas tubuh. Saya kebetulan pada waktu itu, nanti barangkali Dr. Arif secara detail menyampaikan
protokol pengobatan pasien COVID-19. Tapi suplemen saya dapat, yang pertama PSP, itu saya dikirimin Prof. Karnen. Prof. Karnen ini adalah ahli alergis dan ahli imunologi di Jakarta. Itu saya konsumsi. Kemudian ada beberapa vitamin C dosis tinggi. Itu pun saya konsumsi, di mana semuanya itu berfungsi menstimulasi imun kita. Jadi merangsang agar supaya imunitas kita Bertambah. bertambah. Ya. Nah, juga yang perlu, yang saya lakukan itu, setiap pagi saya kumur air hangat campur garam. Nah, sebetulnya walaupun itu bukan pasien, silahkan, itu sehat. Karena apa? Virus itu mati di situasi asin, apalagi panas, ada hangat. air panas hangat. Jadi buat aja. Saya kira untuk pun masih belum jadi penderita yang COVID-19, silahkan itu kebiasaan Oh, itu jadi orang dilakukan. sehat pun bisa. Itu Bisa. sangat baik. Bisa. Ini yang diajarkan nenek kita dulu. Iya, Masuk jadi kita kecil. Masih kecil kita sudah Iya. diajarkan seperti itu. Nah, Ya. yang saya ingin tambahkan juga adalah suplemen yang juga itu sebetulnya dari nenek-nenek kita itu sudah diajarkan, yaitu minyak kayu putih. Oke. Minyak kayu putih itu eucalyptus oil. Itu sebetulnya kalau dulu kita flu, orang tua kita kasih minyak kayu putih di air hangat, Ya. kemudian kita kasih sarung, Ya. disungkep, itu 1 hari langsung segar. Nah, pada hari kedua, saya diminta Dokter Arif untuk swab. Masih positif. Tambah stres juga saya. Hari kedua itu, Prof. Iya, 2 hari setelah saya diopname, karena protokolnya itu setiap 2 hari dilakukan swab. Ya. Positif. Nah, tiba-tiba saya ditelepon seorang kolega, coba itu kayu putih, minyak kayu putih. Nah, minyak kayu putih saya ingat bagaimana pada waktu kita kecil dan lain sebagainya, Ya. keluarga. Ya. Dan itu kan banyak, di mana-mana ada. Nah, karena kami sudah terbiasa dengan minyak kayu putih, kebetulan istri saya yang juga, saya bersyukur bahwa istri saya mau menemani di ruang isolasi, sehingga stres saya kurang. Tidak banyak orang yang saya kira punya Ya. punya istri seperti itu yang mau, katakanlah sehidup semati, ya. Karena kita kan belum tahu apakah kita selamat atau tidak. Dan banyak orang yang mengatakan, ya saya kok negatif, kalau saya masuk nanti saya positif lagi. Betul. Tapi alhamdulillah masuk. Nah, ada minyak kayu putih. Nah, coba mana itu minyak kayu putih? Nah, ini yang saya ingin terangkan, bagaimana penggunaan minyak kayu putih ini. Jadi minyak kayu putih ini sebetulnya mudah. Kita ambil tisu, ya. Tisu kemudian 4-5 tetes kita kasih ke tisu tersebut, ya. Nah, kalau sudah, tisu ini kita simpan di bawah masker kita. Ini, sehingga kita hirup. Kita hirup, coba lihat. Virus COVID itu tempatnya di saluran nafas. Mulai dari saluran nafas bagian atas sampai ke paru-paru. Kalau kita isap, inspirasi, itu aroma minyak kayu putih sampai ke paru-paru. Logikanya, kalau ada virus di situ, kita lihat, virus itu kan pakai deterjen aja mati. Ya. Nah, sedangkan kita minyak kayu putih kita hirup Hisap. Ya. sampai ke dalam, diharapkan bahwa semua yang tinggal mulai dari saluran nafas itu digilas. Nah, tentu ini memerlukan penelitian. Riset, ya, perlu Ya. riset. Saya hanya mengatakan bahwa pengalaman, dan setelah beberapa teman saya anjurkan menggunakan, dan Dokter Arif sekarang sudah melakukan
uji kasus. Udah ada beberapa uji kasus yang sebentar barangkali beliau akan sampaikan. Uji kasus karena kita harus berdasarkan saintifik bahwa ini memang bisa, ya. Tapi saya kira karena ini adalah herbal, natural, tidak perlu approval dari FDA. Karena dari dulu kita sudah pakai. Nah, sekarang minyak kayu putih itu punya efek. Yang pertama, antiinflamasi, itu peradangan. Yang kedua, dia punya efek itu membunuh bakteri. Yang ketiga, efeknya itu membunuh virus. Saya kontak dengan Menteri Pertanian beberapa hari yang lalu. Karena rupanya di Balitbang Kementerian Pertanian, mereka sudah produksi minyak kayu putih yang asli. Nah, ini yang kita mau kalau sudah produk yang ada, nanti akan kita barangkali gunakan sebagai uji coba untuk uji klinis. Apakah memang itu memang berdampak Terhadap positif virus. terhadap virus itu atau bagaimana? Oleh karena penelitian yang ada di Balitbang, karena mereka sudah punya virus influenza dulu, mereka sudah punya virus flu burung. Itu mereka sudah coba kultur dan kemudian dikasih minyak kayu putih, mati itu virus. Nah, sekarang cuman apakah sudah bisa COVID-19 virus ini dikultur? Ini sementara. Apa itu di kultur, Prof? Jadi itu virus Ya. dikasih masuk di dalam media, kemudian ditumbuhkan. Nah, kalau dia sudah tumbuh, ya, dan tidak bisa virus mati, harus virus hidup, sehingga bisa dilakukan percobaan. Percobaan itu kalau dia sudah tumbuh, simpelnya bahwa kita kasih Minyak kayu oil putih. eucalyptus oil. Nah, kita lihat apakah virusnya mati atau tidak. Kalau dia mati, saya kira ini penemuan yang luar biasa. Ya, ya. Penemuan yang luar biasa dan alhamdulillah mungkin walaupun kita belum ada vaksin, tapi kalau sudah ada seperti itu, ini luar biasa buat bangsa ini. Ya, Nah, Dr. Arief nanti itu akan melakukan penelitian. Karena sesuai dengan tinjauan pustaka, bagaimana manfaat minyak kayu putih itu, nanti kita buat satu uji kasus. Nah, itu untuk pasien yang di rumah sakit. Tetapi untuk masyarakat, kenapa tidak? Kita tahu kan ada OTG, ya, ya, orang OTG. tanpa gejala. Ya, yang kita tidak tahu ini ada kena terpapar atau tidak. Persis. Ya, Jadi ya coba aja. pakai itu sebelum. Pakai itu ya. aja 2 kali sehari, pakai masker ini, dan kemudian siapa tahu kalau dia bermanfaat, dan itu kan tidak ada side effect yang merugikan. Itu bagian dari ikhtiar. Daripada tidak ada sama sekali. Daripada tidak ada sama sekali. Ya. Dan Saya masih ingat saya dulu waktu kecil, ya. sampai saya kira-kira ya 2-3 tahun yang sudah Pak menikah baru hilang kebiasaan itu. Kalau mau tidur itu saya balut Persis. minyak kayu putih. Jadi Ya. di rumah dulu enggak, karena saya alergi dingin. Nah, itu kalau sudah ditaruh ini hangat, enak. Ya. Sampai karena saya berhenti karena istriku tidak suka bau minyak kayu putih. Ya. Wah, ini perlu diberikan kembali. Ya. Dan itu nanti akan diuji klinis. Ya. Dan alhamdulillah gampang didapati. Ya. Tapi efeknya pasti ini langsung habis minyak kayu putih nanti. Tapi nggak apa-apa, Ya. demi keselamatan Ya. rakyat kita, masyarakat Ya. kita. Yang paling penting adalah sambil menunggu vaksinnya, Ya. tidak ada salahnya itu Tidak ada menjadi salahnya. tradisi kita Ya. untuk pakai karena tidak ada efek Tidak negatifnya. ada efeknya, tidak Ya. ada efek, kecuali kalau kita overdosis. Tapi kalau 5 tetes saja, kemudian kita simpan di bawah masker kita, ya, saya kira tidak terjadi apa-apa. Oh, jadi ambil tisu, Heeh. tetes 3-5 5 tetes, tetes, masukkan dalam masker. ya, kemudian Tapi kan, dia tidak melengket di hidung, Prof. tidak, kan kita sekarang kalau bernafas, aromanya itu terhirup. Jadi dia tidak menempel, tisu itu tidak menempel di hidung. Tidak. Oke. Nah, Oke. seperti Ya. itu. Ada satu hal, saya biasa menggunakan kalau malam, karena dia punya efek antiinflamasi. Malah saya sebagai dokter tulang, saya surprise, saya biasa operasi total knee,
ini sendi diganti. Dicabut, Diganti dengan protesa. Itu adalah operasi yang sakit sekali. Ada tulisan bahwa dengan pemberian eucalyptus oil, diminum, Prof. nyerinya kurang. Diminum, Prof. Dihirup, nyerinya berkurang. Jadi ini ada efek antiinflamasi dan mengurangi nyeri. Justru itu saya biasa kalau batuk, flu biasa, malam mau tidur, pakai itu, biasanya tidurnya nyenyak. Alhamdulillah. Jadi ini pengalaman barangkali, di samping barangkali tentu ada obat-obat SOP dari bagian penyakit paru yang mungkin nanti disampaikan oleh Dr. Arif. Sekian barangkali Pak Ustaz. Terima kasih Dr. Arif. Iya, Pak dokter ini kalau saya tidak salah diberikan amanah untuk di Rumah Sakit Unhas, Prof, ya? Iya. Karena pemirsa, penanganan COVID ini ada 2 rumah sakit di Makassar, Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo dan Rumah Sakit Universitas Hasanuddin. Bapak Dr. Arif inilah yang diberikan amanah untuk menindak, menangani orang-orang yang positif COVID-19. Nah, spesialis paru. Spesialis paru. Dok, ini kan kita ini seperti saya, lihat orang sakit saya menghindar. Jauh saya takut. Nah, ini justru kita, Pak Dokter, orang sakit didatangi. Nah, gambaran psikologisnya bagaimana, Prof? Ya, terima kasih. Belum Prof saya. Ya, Pak Dokter Arif Santoso. Ya, oke, makasih. Ya, memang kita sebagai dokter secara umum ya, memang tugas kita di situ, tanggung jawab kita di situ. Jadi apakah itu kasus emergensi atau non emergensi, yang kita harus siap secara psikologis maupun fisik maupun fisiologis. Kebetulan saya memang sejak mahasiswa berkisah sedikit Ustaz. Saya memang berguru sama beliau, mentor saya di emergensi. Saya dulu di ketua tim bantuan medis. Pernah satu saat, saya masih ingat sekali, waktu bencana kemanusiaan di Ternate, Halmahera. Jam 7.30, saya baru bangun dari asrama medika. Teman saya telepon, kasih tahu, Arif, Prof. Idrus telepon. Beliau waktu itu WD3. Kedokteran, wakil dekan 3. Disuruh telepon balik, beliau langsung saya telepon, bilang kasih instruksi, Arif, kamu ketua TBM, hari ini siapkan 5 orang, ini ada Hercules berangkat ke Ternate jam 8, siapkan 5 orang. Siap, Prof. Waktu itu Makassar lagi banjir besar, tahun 99. Jadi saya akan mengumpulkan 5 orang, pas setengah 8 kita berangkat ke Ternate, pada saat Ternate lagi perang waktu itu. Jadi memang kita sudah terbiasa dengan hal seperti itu. Ya. Bencana dan lain sebagainya, kita memang sudah terbiasa seperti itu. Jadi ini pun seperti itu. Kebetulan ini bencananya adalah virus yang pandemik, yang menginfeksi seluruh masyarakat dunia. Nah, tentu apalagi saya sebagai ahli paru, tentu saya harus siap. Ya, karena ini khusus memang paru. Di situ memang intinya. Tapi memang pada saat saya mendengar beliau positif dan kemudian masuk, maka saya membutuhkan mental tersendiri sebenarnya. Psikologisnya berbeda. Maka saya ya tentu kita harus berusaha maksimal, siapapun yang sakit ya, tapi ya tentu karena beliau guru saya, mentor saya, jadi saya harus bagaimana, apalagi beliau termasuk dalam usia yang beresiko, gitu kan, ya kan. Jadi tentu saya harus betul-betul berhati-hati, tapi tetap menerapi sesuai dengan guideline atau protokol yang kita percaya, yang kita alami, yang kita ikuti. Terus protokolernya, kalau SOP-nya orang yang misal saya tes ternyata dinyatakan positif, apa protokolernya itu? Positif, kalau tentu kita lihat gejalanya seperti apa dan faktor resikonya seperti apa. Makanya waktu beliau dinyatakan positif, saya bilang, Prof, kalau saya rawat saja, karena mengingat beberapa hal yang memang kita jadikan pertimbangan. Kemudian dengan berbagai macam pemeriksaan yang saya memastikan bahwa beliau itu dalam kondisi yang
apakah ringan, sedang, atau berat, atau bagaimana. Karena kenapa? Beberapa kasus, banyak kasus, kalau terlambat, ada beberapa kasus yang kita bikin serial pemeriksaan CT scan-nya, selang 2 hari, itu memberatnya sudah 2 kali, 3 kali lipat. Jadi memang kasus ini, kalau dari pengalaman saya, kalau kita deteksi dengan baik, dengan cepat, masuk dalam gejala yang ringan, insya Allah Bisa sembuh. sembuh. Sudah berapa persen tingkat kesembuhan di Rumah Sakit Unhas? Alhamdulillah kita sudah 100 pasien kita rawat dan 100% sembuh. Yang Subhanallah. alhamdulillah. Oh, jadi Tidak ada yang meninggal, alhamdulillah sampai sekarang tidak ada yang meninggal. di Unhas, Di Rumah Sakit Unhas, ya. Karena protokolernya itu yang penting cepat Ya, penanganannya. betul. Oh, alhamdulillah. Jadi dari kasus positif yang kita rawat, alhamdulillah 100% sembuh. Ya, jadi luar biasa. Semua yang masuk dinyatakan positif, alhamdulillah 100% sembuh, dan alhamdulillah tidak ada yang wafat. Nah, ini dengan izin Allah, Insya melalui Allah, tangan insya Allah. para dokter dan ahli medis yang ada di Rumah Sakit Unhas, luar biasa. Nah, untuk itu kira-kira terapinya kalau Ya. bisa disampaikan ke publik. Ya, tentu terapinya kita ikuti apa yang memang pernah dilakukan di Cina. Jadi memang ini karakter virus ini memang aneh gitu ya. Dulu kita pernah punya flu burung atau avian influenza. Itu kemudian kita pernah punya SARS, pernah punya MERS-CoV. SARS dan MERS-CoV ini memang satu turunan dengan COVID sekarang. Jadi mungkin saya bisa sampaikan bahwa virus corona ini itu sudah ada dari tahun 1200. 1200. Bermutasi, berubah, mengupdate diri dan terusnya sampai menjadi MERS, CoV, sampai menjadi ke SARS dan terakhir menjadi COVID. Itu awalnya dipercaya dari kelelawar. Kelelawar yang kemudian kelelawar sebagai induk semang awalnya di kelelawar, kemudian dia menyebar karena sebenarnya perilaku manusia sendiri. Memburu kelelawar, memakannya dan lain sebagainya, kebetulan di Wuhan, Cina sana. Ya kan? Nah, akhirnya setelah menginfeksi manusia, ternyata dia menyebar ke manusia. Mungkin berbeda dengan flu burung. Flu burung tidak terbukti menginfeksi manusia ke manusia. Yang ada adalah unggas ke manusia. Jadi begitu unggasnya dimatikan, kasusnya tepat selesai. Nah, khusus ini COVID ini Medianya bisa manusia ke manusia ke manusia. Jadi bisa saling menularkan. Terapinya, nah sekarang banyak sekali trial karena ini virus baru yang ditemukan akhir tahun 2019. Jadi terapinya pun banyak hal. Obat anti HIV pun dicoba, obat malaria dicoba, ya. Kemudian yang obat yang dipakai untuk flu burung pun sekarang dipakai sebagai terapi. Jadi di dunia manapun sekarang itu banyak uji coba obat-obatan, termasuk salah satunya sampai ke plasma, terapi stem cell dan sebagainya. Tapi di sini yang saya mau sampaikan bahwa kasus yang mencapai kondisi kritis, yaitu tadi kalau kita bisa menemukan kasusnya dengan cepat dan kita terapi, maka dia tidak akan, insya Allah tidak akan jatuh ke kondisi kritis apalagi meninggal. Yang biasa kondisi seperti itu adalah kalau dia terlambat diketahui. Nah, kalau saya seperti itu memang biasanya angka kematiannya tinggi, resiko kematiannya. Nah, kalau penelitian-penelitian yang ada men-setting ke kasus-kasus yang kritis, itu mungkin persentase sangat kecil sebenarnya. Yang sebenarnya berbahaya itu adalah orang-orang yang OTG ini, orang tanpa gejala, yang bisa positif tapi dia berkeliaran kemana-mana. Ada algoritma itu yang saya baca. Kalau ada satu orang menulari 3 orang yang lain, kemudian dia berkeliaran selama 14 hari tidak pakai masker, itu kalau dihitung-hitung itu dalam 14 hari dia bisa menularkan 2 juta orang. Itu karena tadi manusia ke manusia. Nah, orang ini yang mesti ditemukan dan diterapi. Nah, begitu beliau menyampaikan ke saya, Dokter Arif coba eukaliptus sebagai terapi. Oh, siap Prof, sebagai terapi tambahan, ya kan. Maka saya mencobanya dan beberapa pasien yang saya coba dalam minggu ini kita coba evaluasi, maka penurunan jumlah virusnya itu lebih signifikan dibanding kalau tidak saya kasih. Itu yang ini. Tapi tentu ini baru penelitian awal.
baru observasi awal, saya akan menambah sampel untuk sampai ke kesimpulan bahwa memang benar-benar bahwa eukaliptus ini memang bisa untuk secara ilmiah ya, bisa kita sebagian terapi tambahan, sampai terapi-terapi yang standar. Dan kalau itu kita bisa pastikan, maka orang-orang yang ini kan barang yang mudah, seperti yang beliau Prof. Edo saya sampaikan, pakai di tisu, tempel, dihirup. Itu kan semua orang bisa pakai. Jadi kalau orang itu bisa pakai semua, otomatis membantu terapinya, antiinflamasinya, antivirusnya, otomatis akan sangat mengurangi menginfeksi orang lain, penularan, transmisinya, dan juga akan sangat mengurangi kasus yang kritis, kondisi kritis tadi itu. Kira-kira seperti itu, Ustaz. Jadi sebenarnya kaidah-kaidah keilmuan sudah ada mendekati, karena pertama Artinya gini, Ustaz, sebenarnya sampai sekarang tidak ada terapi pasti untuk virus ini, belum ada. Vaksin juga belum ada. Semua terapi yang kita berikan ke pasien itu adalah sama dengan semua itu rumah sakit. sifatnya masih trial, yang kemudian dilakukan di Wuhan, dilakukan di negara lain berhasil. Tapi yang lain ditambahkan dengan obat ini, pas obat ini, dosisnya sekian, dosis sekian, itu sekarang banyak sekali versi yang beredar. Nah, saya sendiri sebagai dokter paru, saya mengikuti terapi yang direkomendasikan oleh perhimpunan kami, Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. Itu terapi yang standar yang kita yang saya pakai di rumah sakit UNHAS. Hanya beberapa dosis, misalkan ada obat yang saya lakukan, saya menggabungkan antara obat quinolone dengan obat macrolide misalkan. Itu yang sebenarnya di guideline itu pilihan, gitu kan. Saya menggabungkan, dan alhamdulillah hasilnya signifikan. Kemudian termasuk vitamin C juga, dan tentu yang paling utama adalah tadi kita lebih aktif untuk menemukan kasusnya. Itu makanya sekarang rumah sakit yang melakukan screening untuk
menemukan kasus positif dengan swab itu Rumah Sakit UNAS. Jadi kita perbanyak itunya, kita temukan kasus yang lebih awal, kemudian kita periksa kemungkinan apakah pasien ini memberat atau dalam kondisi berat atau tidak. Dan Pemirsa yang saya hormati, memang sampai sekarang ini belum didapat vaksin untuk COVID-19 ini. Tapi tidak berarti bahwa orang yang terpapar tidak ada peluang untuk sembuh. Berdasarkan dari dua informasi yang kita dengar tadi, bahwa terutama dari Dr. Arif, peluang untuk sembuh apabila cepat ditemukan kasusnya, cepat ditangani. Berarti hikmahnya, pemirsa yang saya hormati, tidak ada salahnya kalau ada tes gratis ataupun berbayar dan tidak seberapa, Anda mampu membayarnya, teslah. Ya, supaya apa? Supaya kalau Anda tertular cepat ditangani dan peluang sembuh ada, dan yang paling penting tidak menularkan ke orang banyak. Nah, ini yang penting, informasi penting ini harus kita sebarkan ke orang lain. Kemudian sama Prof Idrus dan Pak Dr. Arif, saya melihat media-media sosial, saya baca Prof, ada wilayah-wilayah tertentu yang kemudian melonggarkan lagi PSBB dan penerbangan. Sebagai seorang ahli medik, bagaimana opininya Prof, pendapat Prof soal ini? Jadi begini, kadang-kadang ada kebijakan yang kita keluarkan, tapi kita tidak konsisten dan kita tidak komitmen mengenai kebijakan itu. Nah, seperti sekarang, coba lihat gambar di Cengkareng sekarang, orang numpuk. Ya. Dulu di pesawat berdekat-dekatan. Kalau secara ilmiah, secara medis, Teorinya kan salah. nggak tahu yang sebelah saya ini OTG atau apa. Barangkali orang tanpa gejala tapi dia carrier, bawa virus. Setelah itu kalau jumlah penumpang di pesawat 100 orang, mungkin bisa 50% yang kena. Sampai lagi di tempat tujuan, ketemu keluarga, menyebar lagi. Jadi saya juga nggak habis pikir bahwa sudah ada keputusan yang diputuskan yang kira-kira bisa memutus mata rantai, dilonggarkan lagi dan sangat longgar. Sedangkan PSBB saja itu kelihatan itu tidak maksimal. Kita lihat PSBB ada, tetapi orang di mana-mana berkeliaran. Nah, ini kan jadi masalah. Kita berdoa lah, semoga ya ada jalan seperti itu. Tapi kalau secara teori kita lihat, saya bukan ahli epidemiologi, tapi kalau nanti kita tanya orang-orang epidemiolognya, ini suatu hal yang tidak betul. Ini bisa menambah rantai penularan. Nah, itu yang saya katakan tadi, mudah-mudahan Tuhan mengizinkan, Allah mengizinkan apa yang kita sekarang lagi teliti, bahwa dengan eucalyptus oil itu kita sosialisasikan kepada masyarakat banyak, mudah-mudahan itu bisa sebagai preventif, mencegah supaya tidak penyebaran itu tidak. Saya diskusi sama Dr. Arif, coba kita evaluasi. Setelah misalnya Makassar sekarang kan epicentrum. Pusat Ya, kita adalah yang terbesar di luar Jawa. Ya, kalau misalnya wali kota menginstruksikan, mensosialisasikan, saya kira dengan kita setelah pertemuan ini, ya, barangkali masyarakat bisa lebih mengetahui, lebih paham. ya. Dan kalau itu diterapkan, kita lihat setelah 2 bulan, 1 bulan, ada efek enggak? Kalau ini bisa melandai, berarti walaupun Belum melalui belum melalui laboratorium. Laboratorium kita sekarang sudah lakukan juga uji klinis di rumah sakit. Ya. Tapi harapan kita lah, harapan kita mudah-mudahan ini bisa sebagai jalan keluar, sehingga rantai penularan ini bisa Ya. diputuskan. Oke. Dr. Arif, sama bagaimana pendapat Pak Dokter dengan makin dilonggarkannya PSBB? Bapak ini sebagai orang yang menjadi, boleh dikata korban, kalau semakin lebar berarti semakin banyak yang ketemu dengan Pak Dokter. Ya, gimana pendapat Pak Dokter dengan ini makin adanya wacana melonggarkan kembali PSBB? Sebenarnya prinsipnya kan jelas, Ustaz. Kalau mau ini kasus selesai, satu, temukan kasusnya sebanyak-banyaknya.
lakukan uji diagnosis yang sesuai untuk menemukan kasusnya sebanyak-banyaknya. Yang kedua, kalau sudah ketemu, maka diterapi. Terapinya termasuk isolasi. Itu adalah bagian dari manajemen terapinya. Isolasi, apakah itu mandiri atau di rumah sakit, gitu kan. Yang kemudian berikutnya adalah mencegah transmisi. Nah, mencegah transmisi inilah termasuk menjaga jarak, memakai masker, dan dalam skala besar namanya PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Nah, kalau ini kita lakukan secara serentak dan patuh, yakin saja pasti akan turun kasusnya, akan turun. Tapi kalau kemudian tidak patuh juga, gitu kan. Kita lihat di luar banyak orang tidak pakai masker berkeliaran, kemudian ngumpul di mana-mana juga masih banyak. Ya tentu, ya itu tadi banyak kan ini range gejalanya kan tadi itu dari mulai tidak bergejala sampai bergejala yang berat, ya kan. Nah, yang bergejala berat pasti sudah terisolasi di rumah sakit. Nah, orang yang tidak bergejala dan gejala ringan ini, gejala ringan pun macam-macam. Ada orang yang cuman nyeri tenggorokan, ada yang cuman flu saja, ada yang mungkin cuman meriang-meriang 1 hari saja. Sangat tergantung dari kondisi daya tahan tubuhnya. Tapi selama masa itu dia menularkan. Nah, kalau tidak paham gejalanya, kemudian dia jalan-jalan kemana tidak pakai masker, maka tentu saja itu akan menularkan kemana-mana. Nah, inti kita hindari. Oke, satu lagi Prof. Saya orang awam. Boleh dijelaskan kenapa virus ini bisa membunuh? Ya. Kalau misalkan jumlah virusnya banyak, kemudian dia menginfeksi paru-paru dalam skala yang luas, maka oksigen itu tidak bisa masuk ke dalam tubuh. Intinya di situ. Orang gagal napas itu karena oksigen tidak bisa masuk ke dalam Paru-paru. Masuk ke dalam paru-paru, tapi dia tidak bisa masuk ke dalam pembuluh darah. Kan nanti oksigen itu begitu dari paru-paru akan ditransfer ke pembuluh darah, diedarkan ke seluruh tubuh, masuk ke otak, ke jantung dan lain sebagainya. Nah, pada saat ini kantong udara, oksigen masuk di sini, kemudian ini pembuluh darah di sini. Nah, dia terhambat di sini. Di sini ada penghambatnya. Ya, karena ada lendirnya, karena ada inflamasi di sini, jadi tidak bisa oksigen itu tertransfer dengan cepat ke sini. Dia akan tertahan di sini. Jadi berapapun oksigen kita kasih di sana, dia sampai di sini saja. Jadi meskipun kita bernapas masuk oksigen, Ya. masuk ke paru-paru, Tapi masuk paru-paru tidak bisa mendistribusi ke seluruh komponen tubuh Ya. yang membutuhkan paru-paru. karena Oksigen, termasuk otak. ya, karena itu istilah difusi. Masuk ventilasinya bagus sampai di sini, tapi ini pada saat ini pembuluh darahnya yang mengangkut oksigen cuma sampai di sini saja, tidak sampai di pengangkutnya. Berarti virus ini dia merusak, dalam arti kita bahasa awam Ya. dia paru-paru ini dia rusak kita paru-paru atau Ya. ada zat yang dia bawa. Dia merusak paru-paru dalam bentuk inflamasi tadi itu. Apa itu inflamasi? Peradangan. Oke. Ya, peradangan. Peradang karena ada lendir. Peradangan, kemudian peradang itu memproduksi lendir banyak. Lendir itu yang akhirnya menutupi lapisan paru-paru tadi itu. Oke. Nah, itu lagi ada yang selalu kita dengar, kita orang awam ini, bahwa yang paling sulit untuk sembuh adalah usia senja. Apa pengaruhnya itu, Dok? Ya karena gini, manusia secara normal itu kemampuan paru-paru maksimal tuh di sekitar usia 24-25. Begitu sudah lewat itu, secara otomatis dia akan turun Kemampuannya. kemampuannya. Apalagi kalau sudah perokok. Merokok lebih drastis turunnya. Ada penyakit paru yang sebelumnya makin drastis turunnya. Ada penyakit jantung dan sebagainya, maka kemampuannya juga akan menjadi terpengaruh. Nah, kalau sudah seperti itu ditambah dengan tadi sedikit saja, maka dia akan menjadi sangat berat. Makanya tadi orang-orang dengan istilahnya komorbid itu orang-orang yang punya penyakit sebelumnya, apakah jantung, apakah penyakit gula, ya, kemudian penyakit paru-paru TBC misalkan, atau penyakit kanker dan lain sebagainya, itu dia akan sangat rentan untuk menjadi berat dibanding dengan orang yang normal. Ya. Gitu. Satu lagi, Prof. Dokter Arif, apakah ada tips mudah bagi masyarakat awam untuk memelihara paru-parunya
supaya paru-paru ini bisa maksimal. Oke. Yang pasti satu, olahraga. Olahraga paling bagus adalah jogging, renang untuk kemampuan paru-paru. Renang paling bagus. Ya. Kemudian kita di paru-paru itu ada namanya senam paru sehat. Ya. Senam paru sehat itu dalam keadaan normal biasanya kita buat di sini, termasuk di pelatarannya UNAS ini setiap minggu. Jadi kalau memang silakan, tapi ini kan off ini sekarang. Ya. Dalam keadaan normal silahkan gabung. Kita juga berencana mau buat senam paru sehat di Car Free Day apa semua. Cuma nanti kita masih bertahap. Ya. Mudah-mudahan. Ya. Ya. Itu memang benar-benar senam yang didesain untuk kesehatan paru. Makanya orang-orang yang penyakit paru seperti asma, kemudian istilahnya PPOK, kalau ikut itu, insya Allah kemampuan parunya akan pulih. Artinya akan lebih baik, ya, dibanding kalau tidak ikut. Ya. Jadi, saya ulang, ada 2 tips. 1, olahraga, dan olahraga yang paling tepat untuk paru adalah renang. Subhanallah, inilah sehingga saya ambil pelajaran lagi. Kenapa olahraga yang disunahkan Nabi adalah renang? 1, karena memang menyembuhkan paru-paru, dan ini paru-paru sangat vital bagi kehidupan manusia. Dan subhanallah, yang kedua bersyukur, karena berenang ini tidak perlu banyak modal. Datang saja Pantai Losari, Gusung, selesai, tidak perlu bayar. Di mana kita bisa ketemu. Nah, kemudian yang kedua, senam paru. Insya Allah setelah wabah ini berlalu, Universitas Hasanuddin selalu ada senam paru. Nah, karena waktu yang sangat terbatas, saya ingin menyampaikan beberapa hal dari tinjauan agama. Tadi tinjauan medis, tinjauan agama. Ilmu mengatakan bahwa orang terserang ini sangat susah sembuh. Tapi alhamdulillah Allah punya kuasa. Orang mengatakan bahwa yang tua usia di atas 60 tahun sangat susah untuk sembuh. Dengan izin Allah Prof Idrus sembuh. Dan faktanya Prof Idrus dinyatakan positif, tapi istri dan anak-anak beliau negatif. Berarti ada unsur X di dalamnya. Kenapa Allah memilih Prof Idrus? Karena Allah ingin memberikan pelajaran berharga bahwa guru suatu saat akan membutuhkan muridnya. Sehingga penyakit yang namanya takabur dan sombong harus disingkirkan oleh orang-orang yang punya ilmu. Karena ilmu kita terbatas. Yang kedua, hikmah dari ini semua, bahwa kita harus mengikuti kaidah-kaidah sunnatullah. Apa kaidah sunnatullah itu? Kembali hidup bersih. Dan Islam mengatakan, Nabi sudah menjelaskan kebersihan an-nasaufatu minal iman. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Maka salah satu resep agar terhindar dari ini adalah hidup bersih. Dan yang ketiga, alhamdulillah di bumi Indonesia Allah hadirkan begitu banyak minyak kayu putih. Terserah merek apa, minyak kayu putih. Tidak ada salahnya saat ini pemerintah fokus untuk menggelontorkan dana ataupun perhatian, melakukan riset, memberikan support kepada akademisi, universitas-universitas melakukan penelitian. Yang keempat, kita untuk masyarakat awam. Ayo segera kalau ada duit ataupun ada pengujian gratis, datanglah. Karena lebih cepat kita ketahui, akan lebih mudah penanganannya. Dan terbukti itu di Rumah Sakit Universitas Hasanuddin. Insya Allah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat buat kita semua dan menjadi rujukan untuk pemerintah. Mudah-mudahan ada perhatian terhadap penelitian yang akan dilakukan, lebih konsentrasi pada apa bahasa mediknya tadi? Eucalyptus oil? Eucalyptus oil. Minyak kayu putih. Terima kasih Prof Idrus Paturusi. Prof Idrus Paturusi ini kita di Sulawesi mengenalnya dengan dokter kemanusiaan. Di mana ada bencana alam, pasti ada Prof Idrus Paturusi. Ya, dan yang ada Dokter Arif adalah murid dari Dokter Idrus Paturusi, sehingga menularkan juga semangat kemanusiaannya untuk menangani musibah-musibah. Semoga dua dokter kita ini selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga punya waktu yang banyak untuk mentransfer dan membantu manusia-manusia membutuhkan ilmu beliau.
Terima kasih. Saya Dasat Latif. Semoga ada manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.